Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Ardiansyah, NPM saya 1970065160072. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 rekayasa sistem berorientasi objek 01. Referensi jurnal saya dengan judul jurnal yaitu Sistem Informasi Penjualan Tas berbasis web dengan pemodelan UML. Link jurnalnya sebagai berikut. Kemudian Pemodelan merupakan alat bantu dalam proses pengembangan sebuah perangkat lunak atau aplikasi. Selain itu juga, dengan adanya sebuah pemodelan akan terlihat bagaimana blueprint sebuah aplikasi dan mempermudah memahami sebuah aplikasi yang akan dibuat. Pemodelan dapat dilakukan dengan cara pemodelan visual dan pemodelan yang menggambarkan bagaimana komponen saling terkoneksi dan berinteraksi. Pemodelan visual dapat dilakukan menggunakan Unified Modeling Language atau disebut juga UML. Kemudian Unified Modeling Language atau UML adalah bahasa untuk menspesifikasi, memvisualisasi, membangun dan mendokumentasikan artifacts atau bagian dari informasi yang digunakan untuk dibahas oleh proses pembuatan perangkat lunak. Artifact tersebut dapat berupa model, deskripsi, atau perangkat lunak dari sistem perangkat lunak seperti pada pemodelan bisnis dan sistem non-perangkat lunak lainnya. Kemudian kasusnya di sini ada use case diagram. Use case diagram adalah deskripsi fungsi dari sebuah sistem dari perspektif pengguna. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipikal interaksi antara user atau pengguna sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. Pada kasus ini terdapat 3 aktor, yaitu pengunjung, di mana pengunjung hanya bisa mengunjungi website tetapi tidak bisa memasuki sistemnya tersebut. Kemudian member di sini pengguna website yang dapat login ke dalam sistem atau bisa juga membeli suatu barang yang ada di website tersebut. Kemudian admin sebagai administrator untuk memanajemen sistemnya tersebut. Kemudian kelas diagram. Kelas diagram merupakan salah satu jenis diagram UML yang dapat digunakan untuk memunculkan kelas-kelas berupa para paket dalam memenuhi salah satu kebutuhan paket yang bakal digunakan. Kemudian activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan sifat dinamis secara alamiah sebuah sistem dalam bentuk model aliran dan kontrol dari aktivitas ke aktivitas lain. Di sini contoh yang saya ambil yaitu membernya. Activity diagramnya seperti berikut, di mana member terdapat menu utama, kemudian member dapat login. Jika login, sistem memverifikasi login tersebut apakah ada di dalam database atau tidak. Kemudian setelah login, member bisa lihat informasi produk, entry data pesanan, lihat daftar pesanan, kemudian cetak bukti pemesanan. Terus sistem memproses cetak bukti transferan. Kemudian bukti transferan selesai, kemudian member bisa log out. Kemudian sequence diagram. Interaksi dari objek yang disusun dalam suatu urutan waktu atau kejadian tertentu dalam suatu proses dapat digambarkan dengan sequence diagram. Di sini user
memasukkan username dan password, kemudian from loginnya dia melakukan login, kemudian dicek login. Cek login ini verifikasi login apakah Anda di database. Kemudian jika berhasil, user akan masuk ke menu utama. Jika tidak login, maka tidak bisa masuk ke menu utama. Tujuan dari fungsi UML yaitu dapat memberikan bahasa permodelan visual kepada para user dari beragam jenis pemrograman dan juga proses umum rekayasa, menggabungkan bermacam-macam informasi terbaik yang ada dalam pemodelan, memberikan suatu visual model yang ekspresif dalam melakukan pengembangan sistem. Tidak hanya dalam bahasa permodelan visual model sistem software saja, melainkan juga dapat memodelkan sistem berorientasi objek. Kemudian mempermudah user dalam membaca sebuah sistem, dan yang terakhir berfungsi sebagai sebuah blueprint. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.